Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Disatrio dengan NIM 163251002. Mahasiswa semester 2 Program Studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum pengukuran dasar pertemuan keempat dengan topik penentuan konstanta pegas menggunakan metode getaran. Langsung saja saya lanjutkan ke bagian dasar teori. Di sini akan coba saya jelaskan secara runtut dan jelas. Pada praktikum ini, dasar teori yang digunakan adalah hukum Hooke dan konsep elastisitas. Elastisitas merupakan sifat suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Salah satu hukum yang menjelaskan hal ini adalah hukum Hooke, yang menyatakan bahwa selama benda masih berada dalam batas elastisitasnya, pertambahan panjang suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan negatif K dikali X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pegas selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan, sehingga disebut sebagai gaya pemulih. Selain itu, semakin besar nilai konstanta pegas, maka pegas tersebut semakin kaku, sehingga membutuhkan gaya yang lebih besar untuk meregangkannya. Namun, hukum Hooke hanya berlaku pada daerah elastis. Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastis, maka pegas yang mengalami deformasi permanen. Jadi, jika diberikan gaya yang melebihi batas elastis, maka pegas akan mengalami deformasi permanen. Untuk menentukan konstanta pegas, terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada metode statis yang dilaksanakan pada eksperimen sebelumnya atau pertemuan ketiga, dan metode dinamis. Pada metode statis, konstanta pegas ditentukan dari kondisi setimbang. Mg sama dengan Kx, sehingga diperoleh Kx sama dengan Mg per X. Sedangkan pada metode dinamis, konstanta pegas ditentukan melalui getaran harmonik sederhana dengan persamaan T sama dengan 2pi akar M dibagi K, di mana M adalah massa total sistem yang terdiri dari massa beban, wadah, dan pegas. Dari persamaan ini, konstanta pegas juga dapat dihitung dengan K sama dengan 4pi kuadrat M dibagi T kuadrat. Metode ini digunakan karena dalam kondisi tertentu dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Selain menghasilkan gaya, pegas juga menyimpan energi dalam bentuk energi potensial elastis yang dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah K dikali X kuadrat. Energi ini akan dilepaskan kembali saat pegas kembali ke posisi setimbang, sehingga menyebabkan sistem dapat bergetar. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini digunakan
pada alat seperti neraca pegas dan berbagai sistem mekanik. Langsung saja saya lanjutkan ke bagian tujuan praktikum. Di sini, tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menentukan konstanta pegas menggunakan metode getaran. Lanjut untuk bab selanjutnya, yaitu ada prosedur percobaan. Nah, sebelum saya jelaskan prosedur percobaannya, saya akan coba sebutkan alat yang digunakan. Antara lain ada statif, pegas, beban, stopwatch, penggaris, dan timbangan. Karena pada praktikum kemarin tidak ada stopwatch, jadi seluruh kelompok dianjurkan untuk memakai handphone. Nah, lanjut ke langkah percobaan atau prosedur percobaannya. Yang pertama, setiap kelompok harus menyusun alat sehingga pegas dapat bergetar secara vertikal, seperti gambar yang sudah saya cantumkan di sini. Yang kedua, mengukur massa beban, wadah, dan pegas untuk mendapatkan massa total sistem. Jadi, M kapital yang tadi itu didapat dari ketiga massa tersebut. Ada massa beban, wadah, dan pegas yang dijumlahkan. Kemudian yang ketiga, menggantungkan beban pada pegas. Nah, yang keempat, menarik pegas sedikit lalu melepaskannya. Kemudian selanjutnya mengukur waktu untuk 10 getaran menggunakan stopwatch atau handphone. Yang keenam, menghitung periode dengan membagi waktu total dengan jumlah getaran, yaitu 10. Yang ketujuh, mengulangi percobaan untuk beberapa variasi massa. Karena di percobaan kali ini, seluruh kelompok itu diminta untuk memakai variasi 5 massa yang berbeda. 5 jenis massa yang berbeda. Nah, pengukuran dilakukan sebanyak 10 getaran agar hasil lebih teliti dan mengurangi kesalahan akibat reaksi manusia. Nah, kemudian di sini ada data hasil percobaan diperoleh massa tabung yang kelompok kami gunakan yaitu sebesar 50 gram. Dari hasil percobaan diperoleh data periode getaran untuk dua pegas, yaitu pegas A dan pegas B. Selanjutnya, dihitung nilai T kuadrat dan dibuatkan grafik hubungan antara T kuadrat dengan massa total. Nah, langsung saja kita lanjut ke bagian analisis. Di sini ada tabel pegas A dan pegas B, di mana di situ tuh terdapat massa total itu sebagai sumbu X dan T kuadrat itu sebagai sumbu Y ketika dijadikan grafik. Di sini ada grafiknya. Hasil grafik di sini menunjukkan hubungan linear yang berarti sesuai dengan teori getaran harmonik sederhana. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada perhitungan konstanta pegas. Dari grafik yang diperoleh, nilai gradien yang kemudian digunakan untuk menghitung konstanta pegas menggunakan rumus 4pi dibagi M kecil, di mana M kecil itu sebagai gradien.
Untuk pegas A dan pegas B itu konstanta pegasnya didapatkan pegas A 3,85 dan pegas B 10,27 Newton per meter. Hal ini menunjukkan bahwa pegas B lebih kaku dibandingkan pegas A. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu perbandingan dengan metode sebelumnya. Metode sebelumnya yang dimaksud itu statis. Nah, karena di sini tidak ada nilai atau patokan khusus, jadi digunakan rumus galat perbedaan, yaitu nilai mutlak dari K1 dikurangi K2. K1 itu konstanta 1 dikurangi konstanta 2 per K1 plus K2 dibagi 2 dikali 100%, karena kita ingin dalam bentuk persen. Nah, didapatkan hasil perbandingannya untuk pegas A, yaitu memiliki perbandingan sebesar 145,71% dan pegas B sebesar 4,58%. Pada pegas A, perbedaan yang sangat besar menunjukkan bahwa hasil kedua metode tidak konsisten. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan pengukuran waktu, getaran yang kurang stabil, atau adanya pengaruh gaya redaman. Sedangkan pada pegas B, perbedaan yang perbedaan yang kecil itu dibandingkan pegas A menunjukkan bahwa hasil kedua metode cukup konsisten dan lebih mendekati kondisi ideal. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian eksperimen itu sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Nah, saya juga akan bahas kenapa pegas A ini memiliki perbedaan sangat besar, yaitu karena sebelum itu saya akan jelaskan setiap eksperimen atau pertemuan. Kelompok saya itu setiap anggota kelompoknya sudah dibagi tugasnya per bagian. Nah, ada tugas yang input data nilai waktu itu kemudian diolah agar bisa dimasukkan ke dalam tabel data yang tadi, yang terdapat pegas A dan pegas B. Nah, ternyata yang kebagian tugas itu tuh teman saya, dan teman saya itu mengatakan sepertinya dia itu salah dalam melakukan pembacaan waktu. Jadi galat yang diperoleh itu ini bisa tergolong sangat besar. Nah, kemudian akan saya lanjutkan di bagian kesimpulan. Di sini akan coba saya rangkum bagian kesimpulan yang sudah saya tulis. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode getaran dapat digunakan untuk menentukan konstanta pegas. Yang kedua, hubungan antara T kuadrat dan massa total bersifat linear, karena tadi dari grafik juga lurus. Yang ketiga, pegas B lebih kaku dibandingkan pegas A. Yang keempat, hasil eksperimen dipengaruhi oleh ketelitian pengukuran. Dan yang terakhir, demikian penjelasan
praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat secara sengaja maupun tidak. Contohnya dalam bentuk penyampaian mungkin yang agak terbata-bata, ada kesalahan dalam penyampaian, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.